Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang Bitcoin. Ini ada sebuah berita dari The Daily Hodl, berita tentang ledakan harga Bitcoin sampai naik mencapai 22.000 US dollar pada saat pemerintahan Biden sedang melakukan upaya untuk melakukan kontagion ini dalam financial system. Jadi kalau kita bahasakan contagion ini, kalau tulisan bahasa Indonesianya kontagion ini, kontagion dalam keuangan sistem itu adalah sistem keuangan yang mengacu pada penyebaran kerugian atau ketidakstabilan dari satu lembaga keuangan ke lembaga keuangan lainnya dalam sebuah sistem keuangan. Ini dapat terjadi ketika lembaga keuangan yang mengalami masalah dalam hal kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka dan mulai menjual aset mereka, di mana hal tersebut menyebabkan penurunan nilai aset dan memicu kepanikan di pasar. Jadi kepanikan tersebut dapat menyebabkan sistem keuangan atau lembaga keuangan lain menjadi tidak liquid atau mengalami kerugian besar. Dan dengan demikian akan mengakibatkan efek domino secara negatif dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Jadi bahasa kontagion ini adalah dapat menyebabkan ketidakstabilan yang signifikan dalam sistem keuangan dan bahkan memicu krisis keuangan. Oke, ini adalah sebuah hal yang menarik teman-teman, bahwa di tengah kehancuran keruntuhan beberapa bank di Amerika Serikat, ternyata timbul kesadaran di kalangan masyarakat untuk kembali ke Bitcoin sebagai solusi dari masalah yang dihadapi oleh uang fiat atau sistem perbankan tradisional, sehingga Bitcoin meledak harganya mencapai harga 22.000 US dollar. Oke, kita akan lihat beritanya teman-teman di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, harga Bitcoin naik hingga mencapai 22.000 ketika administrasi Biden berusaha, atau pemerintahan Biden sedang berusaha mencegah kehancuran yang dialami oleh Silicon Valley Bank atau SVB ini, dan itu menyebabkan terjadinya eksodus besar-besaran atau pengungsian besar-besaran dari bank-bank regional di seluruh Amerika Serikat. Jadi Departemen Keuangan Amerika Serikat sedang melakukan serangkaian pertemuan darurat untuk menentukan apakah mereka harus menjamin semua nasabah di Silicon Valley Bank, atau apakah semua nasabah itu harus dibayar penuh setelah terjadinya peristiwa kejatuhan bank Silicon Valley tersebut yang terjadi secara tiba-tiba seperti yang dilaporkan oleh The Washington Post. Jadi kalau kita lihat di sini, otoritas federal ini sedang mempertimbangkan untuk melindungi semua aset yang tidak diasuransikan di Silicon Valley Bank dengan mempertimbangkan intervensi luar biasa untuk mencegah apa yang mereka khawatirkan akan menjadi kepanikan dalam sistem keuangan Amerika Serikat. Jadi terjadi kesadaran yang meluas di kalangan masyarakat Amerika Serikat, di kalangan orang-orang yang menyimpan uangnya di bank. Jadi ada kesadaran tiba-tiba dan meluas bahwa rekening bank di Amerika, termasuk rekening yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar atau korporat, itu hanya diasuransikan sebesar 250.000 US dollar oleh FDIC,
bersamaan dengan pembalikan tajam dalam harga Bitcoin. Jadi Bitcoin telah melonjak dari titik terendahnya dalam 24 jam sebesar 20.000 US dollar menjadi tertinggi hingga mencapai angka 22.000 US dollar. Di sini kalau kita lihat rinciannya mencapai 22.111 US dollar. Jadi pada saat bank-bank mengalami kehancuran, Bitcoin malah dalam 24 jam mengalami lonjakan luar biasa sebesar 8,7%. Kita tahu bahwa Bitcoin diciptakan sebagai respon dan alternatif terhadap sistem perbankan modern. Jadi Bitcoin ini lahir dari krisis keuangan tahun 2008 yang merupakan waktu keruntuhan institusi keuangan, yaitu Lehman Brothers. Pada saat itu menciptakan krisis luar biasa bagi warga negara yang ada di Amerika Serikat dan menciptakan efek domino secara global. Jadi pencipta Bitcoin, kalau kita lihat di sini, dengan menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto, dia menciptakan Bitcoin dengan tujuan untuk menciptakan sebuah sistem moneter dengan pasokan yang secara inheren langka dan didukung oleh cara pemrosesan dan validasi transaksi yang transparan dan dapat diverifikasi tanpa memerlukan pihak bank atau pihak perantara. Jadi di satu sisi industri kripto sedang berjuang dengan masalah mereka sendiri pada saat berhadapan dengan sistem perbankan, apalagi setelah kejatuhan bank yang ramah dengan komunitas kripto yaitu Silvergate. Bank tersebut menyatakan bahwa tekanan regulasi dan perkembangan industri baru-baru ini adalah alasan untuk melakukan penutupan. Jadi penutupan Silvergate yang terjadi beberapa saat lalu itu memicu penurunan pasar kripto secara drastis minggu lalu, dan juga kejatuhan dari Silicon Valley itu juga berdampak langsung pada industri kripto. Kalau kita lihat di sini teman-teman, jadi Circle, perusahaan di balik stablecoin USDC, mengungkapkan bahwa mereka memiliki sekitar 3 miliar US dollar dari total cadangan 40 miliar yang mereka miliki di Silicon Valley Bank. Jadi pengungkapan ini menyebabkan penurunan harga USDC yang turun hingga 0,84, tapi saat ini diperdagangkan pada angka 0,95 dolar pada saat artikel ini ditulis. Jadi ini sebuah fenomena luar biasa teman-teman. Pada saat bank, kita lihat ada fenomena semacam paradok. Jadi pemerintahan Biden menekan dunia kripto, kemudian bank Silvergate yang ramah dengan kripto akhirnya menutup banknya karena adanya tekanan-tekanan dari pemerintah. Tapi ternyata secara tidak langsung berefek kepada Silicon Valley Bank yang notabene adalah sebuah bank yang di-backing oleh pemerintah secara kuat. Ternyata pada saat pemerintah Biden menekan kripto, efeknya menghantam kembali kepada mereka, yaitu dengan runtuhnya Bank Silicon Valley. Kalau kita lihat di sini, dengan peristiwa ini malah Bitcoin mengalami lonjakan harga luar biasa, naik mencapai 22.280. Jadi semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.